Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kita belajar, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya bersama dengan saya kita akan sama-sama mengucapkan salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 3 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji Tuhan, dalam pembacaan dari ayat pokok kita ini saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah kepala yang terangkat. Nah, Daud dalam tulisan-tulisannya menceritakan kisah bagaimanakah perjalanan hidupnya itu penuh dengan liku-liku, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dia mengalami duka cita tetapi juga dia mengalami sukacita, penuh dengan liku-liku kehidupan. Dari dia mulai penggembala domba yang mungkin bisa dikatakan bukan orang terkenal atau tidak terkenal atau disebut sebagai orang kecil, sampai dia diangkat menjadi orang nomor 1 di Israel, yaitu dia diangkat dan dilantik menjadi seorang raja. Nah, dari keberhasilan Daud ini Bapak Ibu, ini bukan berarti keberhasilan tanpa proses. Kalau kita coba menanyakan gitu ya Bapak Ibu kepada orang-orang yang kita kenal, orang itu sukses, orang itu berhasil begitu. Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan bagaimanakah prosesnya mereka sampai pada satu titik mereka berhasil atau disebut sebagai orang sukses. Nah, demikian juga kalau kita belajar kisah daripada Daud ini, dia menuliskan, memberikan tulisan-tulisan dalam Mazmur-Mazmurnya yang kita sering baca ya di dalam kitab Mazmur ataupun kisah-kisah hidupnya dalam raja-raja ya. Bagaimanakah kehidupannya? Dia menuliskan semua kehidupannya, mencatat perjalanan-perjalanan hidupnya dan juga yang dilaluinya bersama dengan Tuhan. Keberhasilan dari Raja Daud bukan tanpa proses, tetapi setiap proses yang dilalui oleh Daud adalah merupakan hasil penyerahan dirinya secara total atau secara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan hidupnya kalau kita melihat ada banyak sekali musuh-musuh yang dihadapi oleh Raja Daud. Musuh-musuh yang berusaha menjatuhkan dia. Musuh yang berusaha melenyapkan dia, bahkan anaknya sendiri berusaha untuk menyingkirkan dia, menggulingkan tahtanya. Tetapi kepercayaan Daud kepada Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang dia hadapi itu tidak membuatnya menjadi goyah. Dia semakin memperkuat kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Banyak jatuh bangun yang dialami oleh Daud ketika dia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan yang menjadi pengharapannya, Tuhan Allah yang disembahnya, itu yang selalu menjadi pembelanya. Itu sebabnya salah satu ayat di dalam pembacaan kita hari ini adalah salah satu ayat yang dituliskan oleh Daud ketika dia percaya bahwa musuh-musuhnya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Dia mengalami kemenangan itu juga karena Tuhan. Musuh-musuh yang melawannya itu dipermalukan itu juga karena campur tangan Tuhan. Nah, kepala yang terangkat dalam pembacaan kita hari ini memberikan gambaran tentang kemenangan. Bapak Ibu kalau melihat sebuah pertandingan, misalnya sepak bola gitu ya, para pemainnya ketika dia girang, ketika mereka bersorak, bukan hanya para pemainnya tetapi juga para supporternya, penonton-penonton yang mendukung dia, yang ngefans dengan pemain-pemainnya ketika tahu bahwa yang menjadi idolanya itu mengalami kemenangan, mereka akan mengangkat kepala, mereka akan berjalan dengan kepala yang tegak, tidak tertunduk tetapi dengan tegak ya. Kemenangan itu membuat seseorang menegakkan kepalanya terangkat ya. Ada rasa yang dipenuhi dengan kebanggaan, itu adalah
menggambarkan tentang kemenangan. Mazmur 27 ayat 6a, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Nah, firman Tuhan ini yang mengatakan kegirangan menyelimuti orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Jadi tegaklah kepalaku, kepala yang terangkat, orang-orang yang mengalami kemenangan. Dan kemenangan yang dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan, dikatakan tegak kepalanya. Kepala yang terangkat menggambarkan orang-orang yang mengalami kemenangan, dan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 di sana juga mengatakan firman Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita sanggup, kepala kita terangkat, kepala kita tegak, karena kita punya kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kemenangan kita, Dia panglima yang memberi kemenangan kepada kita. Kepala yang terangkat selain menggambarkan sebuah kemenangan, juga adalah menggambarkan bahwa dirinya tidak dipermalukan. Orang yang dibela oleh Tuhan tidak akan dipermalukan, karena Tuhan ada di pihaknya, karena Tuhan yang menjadi pembelanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang selama ini mungkin mulai berkurang kepercayaannya, mengalami ketakutan, mengalami kelemahan, mari terus perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, kita akan senantiasa tegak kepala kita, terangkat kepala kita, mengalami kemenangan. Kita tidak akan tertunduk malu, kita tidak akan dipermalukan. Sebab apa? Dalam Roma 8 ayat 31 di sana dikatakan, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita dibela oleh Tuhan, tidak akan dipermalukan di depan musuh-musuh kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Dia yang memberikan kemenangan kepada kita, Dia yang mengangkat kepala kita, memberikan kemenangan sehingga kita bersuka cita, tidak dipermalukan. Kemudian kepala yang terangkat ini juga bisa menggambarkan tentang seseorang yang percaya diri, ya. Orang yang percaya diri, dia tidak akan menundukkan kepalanya ketika dia berjalan. Orang yang percaya diri, dia tidak akan takut, dia tidak akan malu, tetapi ketika kepalanya terangkat, dia yakin, dia memiliki kepercayaan diri bahwa ada sesuatu yang besar di dalam dirinya, ada sesuatu yang mampu dia lakukan sehingga dia percaya akan dirinya. Dia berjalan dengan kepala yang terangkat. Orang yang punya kepercayaan besar kepada Tuhan, dia pasti juga akan percaya diri. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia tahu siapa yang ada di depannya, memimpinnya, memberikan pembelaan kepadanya. Kita punya kepercayaan diri karena kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dan itu yang membuat kita percaya diri, karena kita itu benar-benar kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Itu sebabnya saya percaya kepada Tuhan, jadi saya percaya diri. Menghadapi apapun saya tidak perlu takut, menghadapi apapun saya tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Siapa yang menegakkan kepala kita? Siapa yang mengangkat kepala kita? Dia, Tuhan, yang senantiasa berjanji dalam firman-Nya, siap menjadi pembela kita, selalu ada di dekat kita, selalu ada memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita. Mazmur 3 ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini ayat pokok kita, bahwa yang mengangkat kepala kita siapa? Tuhan yang sudah menebus kita. Dalam ayat pokok ini, Daud benar-benar mengakui
bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menjadi perisai di dalam kehidupannya. Selalu ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia tidak dipermalukan. Dia tidak mengalami kekalahan, tetapi kemenangan karena Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Apa yang harus kita perbuat bagi Tuhan yang sudah mengangkat kita, yang sudah menegakkan kita? Kita harus menaikkan pujian syukur. Tuhan tidak pernah meminta hal-hal yang sulit yang kita tidak bisa lakukan ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita, Tuhan sudah memberikan pembelaan, memberikan kemenangan kepada kita, yang kita perlu lakukan hanyalah bersyukur, mengembalikan apa yang kita terima, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang sulit yang diminta oleh Tuhan ya. Yang membuat sulit adalah kalau kita tidak mau taat, karena kita lebih menyukai kesukaan kita, keinginan-keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Yang Tuhan minta dari kita bukan perkara-perkara yang sulit. Tuhan mau apa yang kita terima, kita kembalikan dengan bentuk ucapan syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan itu sangat menyukakan hatinya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu menegakkan kepala kita, mengangkat kepala kita. Karena Tuhan mau kita sebagai pribadi-pribadi, umat kepunyaannya, milik Allah sendiri. Kita selalu mengalami kemenangan. Kalau kita dipegang oleh Tuhan, tangan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Percayalah kita akan selalu tegak kepala kita karena kita selalu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Tuhan? Kita memuji Tuhan, kita bersekutu dengan doa-doa kita bersekutu dengan kita mengucapkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan juga melakukan firman-Nya. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah segala sesuatu yang membawa kita menuju kepada kebaikan dan juga kesempurnaan yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu boleh menerima berkat melalui renungan yang kami bagikan. Dan apabila Bapak Ibu ingin senantiasa menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan, dan kita percaya kalau kita saling menguatkan, kekuatan firman juga kekuatan dari kebersamaan kita saudara seiman itu akan menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menyambut firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Jadilah penopang kami, jadilah penolong bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Tuhan yang menegakkan kepala kami. Karena Tuhan tahu Engkau yang pemberi kemenangan kepada kami, Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami, yang selalu memberikan kemenangan, kepercayaan diri, dan hati kami dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan, tolonglah agar persekutuan umat-umat-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik untuk Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.